Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang bab shaum, bab puasa. Akan kita bahas dari kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulumihi bi asrarihi fi dunya amin ya rabbal alamin ya mujibas sairin. Bab shaumi, bab menerangkan tentang puasa. Bahwa adapun shaum lugatan secara bahasa itu al-imsaku, makna menahan, ay anil muftir, maksudnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, au anil kalami, atau menahan dari berbicara, au ghairihima, atau selainnya. Jadi puasa atau shaum secara bahasa artinya adalah menahan, baik itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, atau menahan dari tidak berbicara, atau menahan dari sesuatu apapun, seperti halnya yang dihikayatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu lirrahmani sauman, aku, kata Maryam, bernazar kepada Allah Zat Ar-Rahman untuk sauman, ay imsakan, suasukutan, anil kalam, yaitu menahan diri dari tidak berbicara. Kemudian wasyar'an, adapun shaum atau puasa secara syariat itu imsakun, menahan diri, an muftirin, dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya imsak al-atiyati, yang akan datang. Sedangkan puasa secara syar'i adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu daripada pengertian puasa itu sendiri. Namun dalam masalah puasa ini tentunya kita harus memperhatikan ada shaum, sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan dirinya dari hal-hal yang bisa merusak daripada nilai pahala ibadah puasa yang dia lakukan. Di antaranya dia tidak bisa menahan lisannya dari berbicara kotor, dari berbohong, ghibah, dan lain sebagainya. Tidak bisa menjaga pandangannya dari bermaksiat, tidak bisa menjaga hatinya, dan tidak bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafurido, dan diwajibkan, fi Sya'bana, di dalam bulan Sya'ban, bisa natisaniati, di dalam tahun yang kedua, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Awal pertama diwajibkannya puasa Ramadan adalah pada bulan Sya'ban, pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Wahwa, adapun saum, ay saum Ramadan ini, itu min khasaisina, dari kekhususan kita umat Nabi Muhammad SAW. Ay wa alaihi fayuhmalu at-tashbih bi qouli ta'ala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ala mutlaqis shaum. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, di sini diarahkan pentasbihan, penyerupaan puasa yang dilakukan umat Nabi Muhammad terhadap umat-umat terdahulu ini adalah mutlaqus shaum, bukan puasa khususiyah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, yaitu puasa Ramadan, duna qadrihi wa zamanihi, bukan caranya dan waktunya. Wakila innahu laisa minal khususiyat, bagian ulama mengatakan bahwa puasa Ramadan ini bukan bagian atau kekhususan bagi umat Nabi Muhammad. Jadi semua umat terdahulu pun melakukan yang namanya puasa bulan Ramadan. Bihamli tashbih ala hakikatihi, dengan mengarahkan makna tasbih, penyerupaan dalam firman Allah, kama kutiba alladzina min qablikum, ala hakikatihi, atas makna hakikat penyerupaan tersebut. Li'annahu qila, karena diucapkan. Ada yang mengatakan sebagai ulama, ma min ummatin illa waqad furidu alaihim Ramadan, tidaklah dalam satu umat kecuali diwajibkan atas umat tersebut yaitu puasa pada bulan Ramadan. Ila annahum dhallu anhu, akan tetapi kebanyakan dari umat-umat terdahulu ingkar
atas kewajiban tersebut. Maka Hasan berkata, Imam Hasan, karena shaumu Ramadan wajiban ala Yahud. Ya, beliau mengatakan bahwa puasa bulan Ramadan pada hakikatnya dulu diwajibkan atas orang-orang Yahudi. Lakinnahum tarokuhu, kan, tetapi mereka meninggalkan kewajiban tersebut. Fasomu badalahu yawman minas sanah, dan mereka mengganti puasa Ramadan tersebut dengan puasa satu hari dalam setiap tahunnya, wahwa yaum Asyura, yaitu puasa pada hari Asyura. Begitu juga ya, dikatakan wajiban al-Nasara, begitu juga diwajibkan oleh umat Nasrani atau umat Nabi Isa. Ya, mereka diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan, namun mereka ingkar dengan keterangan-keterangan yang ada. Pada intinya adalah masalah ini terjadi perbedaan ulama tentang masalah puasa Ramadan ini merupakan khususiyah untuk umat Nabi Muhammad atau memang umat-umat terdahulu diperintahkan untuk menjalani ibadah puasa. Yang pada intinya kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah wajibkan untuk menjalani puasa pada bulan suci Ramadan. Ya Allah ibakari wa minal maklumi, dan diantara dari perkara yang maklum, minad dini, dari dalil-dalil agama, bidarurati, dengan pasti, dan ini merupakan sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui dari dalil-dalil agama dengan pasti. Diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini dalil yang menunjukkan atas wajibnya puasa pada bulan suci Ramadan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, ya falyasumhu, maka berpuasalah. Dan juga hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya bunyal Islam al khamsin, bahwa agama Islam dibentuk atas 5 perkara. Wa minha, di antaranya shaumu Ramadan, muttafaqun alaih. Ini dalil tentang kewajiban daripada ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bahkan orang yang mengingkari atas kewajiban puasa Ramadan ini dihukumi kufur. Fayukfaru jahidu wujubahu. Orang yang mengingkari atas kewajiban puasa bulan Ramadan, dia dihukumi kufur atau orang yang keluar dari agama Islam. Ya Allah karim, bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib apa shaumu syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, ijma'an dengan kesepakatan ulama, bikamali sya'bana, dengan sebab sempurnanya bulan Sya'ban, salasina hale 30 apa yauman harinya. Yang pertama, puasa Ramadan ini wajib dilakukan dengan kesepakatan ulama. Yang pertama disebabkan karena sudah sempurnanya bulan Sya'ban berjumlah 30 hari. Ya. Muta'alliqun bi yajibu ay yajibu istiqmalu Sya'ban salasina yauman illam yara hilal Ramadan, kalau memang tidak melihat hilal Ramadan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, puasalah engkau karena melihat hilal bulan Ramadan, aftiru, dan berbukalah li ru'yatihi, karena melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghamma alaikum, maka apabila terjadi mendung atas kalian, maksudnya tidak bisa melihat hilal karena kan ada mendung, fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini hadis yang menjelaskan tentang metode di dalam kita menentukan awal daripada bulan Ramadan, baik biru'yah atau dengan metode hisab. Kemudian auru'yati adlin wahidin, atau disebabkan melihatnya satu orang yang adil, walau masturan, walaupun adanya sifat keadilnya itu tertutup, hilalahu, melihat pada hilalnya Ramadan, ba'dal ghurubi, setelah gurubnya matahari. Jadi wajib puasa Ramadan yang pertama disebabkan karena sudah sempurnanya 30 hari dari bulan Sya'ban, atau disebabkan melihatnya satu orang yang adil walaupun sifat adilnya ini mastur, tidak nampak. Maka dalam permasalahan ini ulama menjelaskan al-adalah fi
fi masalah ini adalah masalah puasa ini adalah adlul fi syahadah la riwayah. Ada adil di dalam masalah kesaksian, bukan dalam masalah riwayah. Karena berbeda. Kalau dalam masalah adlul fi syahadah, tidaklah harus orang yang dikatakan adil tersebut adil secara zahiran wa batinan. Adil yang memang wahiyya allati yarji'u fiha ila qaulil muzakkina, yang mana adil tersebut dikembalikan kepada ucapan muzakkin, orang-orang yang memahami tentang sifat adil seseorang. Jadi adil secara zahir, adil secara batin. Nah, itu adil dalam riwayah. Tetapi di dalam masalah ru'yah ini cukup dengan adil fi syahadah, dengan gambaran man dhahiruhu at-taqwa. Dohir orang tersebut adalah takwa dan tidak menampakkan dalam dirinya sifat-sifat yang membuat dirinya menjadi fasik, atau dia orang tersebut bisa menjaga muru'ahnya. Ya, minimal orang tersebut bukan orang ahli fusuk, ya, orang-orang yang memang nampak perbuatan fasiknya. Ya, ini namanya adu syahadah. Yang di antara perbedaan lagi antara adu syahadah dan adu riwayah, kalau dalam adu syahadah ini harus yang bersaksi tersebut adalah Islam, mukallaf, laki-laki, ya, dan tentunya baligh. Tetapi kalau dalam adu riwayah itu boleh yang meriwayatkan tersebut ini perempuan, budak, ya. Dalam masalah periwayatan ini ada perbedaan tentang makna adil itu sendiri. Kalau adil kita artikan secara umum adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka di dalam permasalahan ini wajib seorang untuk berpuasa disebabkan melihatnya satu orang yang adil, ya, walau sifat adilnya itu tertutup, dalam artian dia bukan ahli fasik, melihat hilal daripada bulan Ramadan atau tanggal bulan Ramadan setelah gurubnya matahari. Idza syahida, ketika bersaksi siapa adlun wahid indal qadi, di sisi qadi, walau ma'a itbaqi ghaimin, walaupun disertai dengan tertutup oleh mendung, ya. Ya, jadi melihat ru'yahnya satu orang yang adil kemudian disaksikan di depan qadi, walaupun keadaan pada waktu itu dalam keadaan mendung. Bilafdi asyhadu anni ra'aitu al-hilal, dengan lafaz, dengan ucapan kesaksian yang disampaikan, asyhadu anni, aku bersaksi sesungguhnya aku ra'aitu hilal, telah melihat hilal, au annahu hal, atau dengan lafaz bahwa sesungguhnya Ramadan sudah datang waktu tanggalnya atau hilalnya sudah nampak. Nah, ini ucapan-ucapan kesaksian seseorang ketika melihat hilal di depan qadi. Maka para yakin, maka tidak cukup qauluhu, ucapan adlun wahid, asyhadu anna ghadan Ramadan, aku bersaksi anna ghadan, sesungguhnya besok hari itu min Ramadan, bulan Ramadan. Nah, tidak cukup. Terus kenapa? Karena ucapan tersebut ini bisa diarahkan pada persepsi atau prasangka dia, atau hanya melalui keyakinan tanpa benar-benar melihat hilal. Dia punya keyakinan atau prasangka dia bahwa besok Ramadan, maka ucapan tersebut ini tidak dikatakan cukup di hadapan qadi atas kesaksiannya. Walaibal, dan juga tidak diterima ala syahadatihi, atas kesaksiannya adlun wahid, illa bisyahadati adlaini, kecuali dengan mendatangkan dua saksi yang adil. Tentunya kesaksian dia melihat hilal di hadapan qadi harus disaksikan juga oleh dua orang saksi yang adlul syahadah. Wa bisubuti ru'yati hilali Ramadan indal qadi, dan juga disebabkan tetapnya melihat hilal bulan Ramadan indal qadi, di sisi qadi, bisyahadati adlin, dengan sebab kesaksian satu orang yang adil, baina yadihi, di hadapan qadi itu sendiri, ya, atau ya melihat hilal Ramadan di hadapan qadi dengan satu orang adil, itu sudah cukup.
kama marah seperti keterangan yang akan datang yang telah lalu. Wa ma'aqaulihi, dan juga beserta atau disertai dengan ucapan qadi, ya, penetapan qadi sabata indi, aku tetapkan bahwa sekarang adalah sudah masuk Ramadan misalkan seperti itu, maka wajib apa as-shaumu shaum ala jami ahlil baladi, atas keseluruhan penduduk satu negara ketika itu sudah ditetapkan oleh qadi al-mar'i, yang ditampakkan atau dilihat apa hilal fihi, di dalam balad yang mana hilal tersebut nampak dalam satu negara tersebut yang sudah ditetapkan oleh qadi. Maka subuti, dan itu seperti halnya tetapnya ru'yah indal qadi, di sisi qadi, ya sama seperti halnya penetapan ru'yah di sisi qadi. Al khabaru, adapun berita, ya, al mutawatiru, yang mutawatir, berita yang disampaikan oleh orang yang banyak. Mutawatir itu disampaikan oleh lebih dari 3 orang, bahkan berpuluh-puluh orang menyampaikan berita tersebut, itu namanya mutawatir, yang tidak mungkin orang banyak bersepakat pada hal yang tidak benar, ya. Biruyatihi, sebab melihatnya hilal, jadi dengan berita kabar bahwa besok Ramadan dengan sebab melihat hilal. Walau min kufar, walaupun adanya khabarul mutawatir itu dari orang kafir, orang kufar, ya, orang-orang kafir, walaupun yang memberitakan itu golongan dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Liifadatihi, karena memberikan faidahnya khabarul mutawatir, ya, berita yang periwayatannya banyak atau penyampaiannya ini sudah maklum, al ilma, pada kebenaran ad-daruri, yang berbangsa pasti. Karena berita walaupun tersebut ini dikhabarkan oleh orang-orang non muslim, zatiyah daripada berita yang mutawatir tersebut, yang memang sudah booming kalau bahasa sekarangnya, ini bisa dikatakan pasti dan benar. Maka boleh kita berpegangan dengan berita atau kabar-kabar yang mutawatir tentang telah masuknya tanggal bulan Ramadan. Kemudian ya Allah ya karim wa dhannu dukhulihi, dan dengan prasangka telah masuknya Ramadan, bil imarati, dengan tanda-tanda ad-dhahirati, yang dohir, yang jelas, allati la tatakhallafu, yang tidak pernah salah, adatan, secara adat atau secara kebiasaan, dan juga bisa ditandai masuknya bulan Ramadan dengan dzan atau prasangka yang timbul dengan tanda-tanda yang jelas, yang memang kebiasaannya tanda-tanda seperti ini tidak pernah meleset, ya, seperti ilmu hisab. Contohnya di sini karu'yatil qanadili, seperti halnya melihat lampu-lampu atau lentera-lentera al-mu'allaqati, yang digantungkan bil manair, di atas menara. Maka boleh berpegangan dengan tanda-tanda yang memang pada lazimnya itu ditentukan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Wazamu, dan wajib, al-fasik, kepada orang yang fasik, wal abda, dan hamba budak, wal unsa, dan perempuan, apa al-amalu, melaksanakan biru'yati nafsi, sebab melihat hilalnya dirinya sendiri. Nah, jangan bagi orang fasik atau seorang hamba atau seorang perempuan, nah, ini kan bukan orang yang adil, ya, bukan termasuk golongan adil fi syahadah, tetapi wajib bagi dia 3 orang ini untuk mengamalkan, ya, apa yang dia lihat dari hilal, ya, bahwa sudah masuk Ramadan, yaitu untuk berpuasa bagi dirinya sendiri tentunya, ya, karena orang tersebut tidak termasuk kriteria atau syahadah, tapi dia bisa mengamalkan penglihatannya tersebut atas hilal untuk dirinya sendiri. Wakada, dan seperti halnya mazkur minal fasik wal ab wal unsa, man, adapun orang i'taqada, yang beriktikad atau meyakini siapa man sidqa nahwi fasikin, pada jujurnya semisal orang fasik, wa murahikin, dan orang yang murahik, yang mendekati balik. Begitu juga orang yang meyakini atas kebenaran yang disampaikan oleh orang fasik atau murahik, fi ikhbarihi, dalam khabarnya atau beritanya atau apa yang disampaikan, nahwi fasik wa murahik, biru'yati nafsi, sebab melihat hilalnya dirinya,
fasik wa murahi. Begitu juga orang yang meyakini bahwa orang fasik tersebut itu benar-benar melihat hilal, atau anak yang hampir dewasa, ya, bukan sobi tapi sudah mendekati dewasa, dia melihat hilal. Kita meyakini bahwa ucapannya itu benar, wajib bagi kita untuk berpegangan dengan ucapan orang tersebut, yaitu Ramadan telah datang dan orang tersebut untuk mengamalkan ibadah puasa. Au subutiha, atau tetapnya hilal fi baladin, dalam satu negara, muttahidin, yang satu, matla'uhu, tempat keluarnya hilal, atau tetapnya ru'yah dalam satu negara yang hilalnya ini sama, ya, negara-negara tetangga atau wilayah tetangga seperti Jawa dengan Sumatera dan sebagainya. Ini kan wilayah yang agak berjauhan, tetapi kalau tempat hilal sama, maka itu bisa menjadi pegangan bahwa Ramadan telah datang. Semisal negara Malaysia yang dekat dengan Indonesia, bisa kita berpegangan dengan negara yang matlaknya ini sama, tempat keluar hilalnya sama, ya, tidak berjarak yang signifikan antara hilal tersebut. Sawaun, baik sama, apa awal Ramadan, awal bulan Ramadan, wa akhiruhu, dan akhir bulan Ramadan, al asahimul qaul asah, ya. Ini sawan kan ar-ru'yah li hilali Ramadan au li hilali Syawal. Wal mu'tamad, wal mu'tamad itu annalahu, sungguhnya itu bagi syakhs, bal alaihi, akan tetapi malah wajib bagi syakhs, i'timadul alamati, berpegangan dengan tanda-tanda bidukhul Syawalin, sebab masuknya bulan Syawal. Idza hasala, ketika hasil, lahu, bagi syahas, i'tiqadun, keyakinan jazimun, yang mantap, bisidqiha, dengan benarnya alamah. Sama seperti keterangan afta yang beri fatwa bi dengan siapa syekhuna, guru kami, Ibnu Ziyad, yaitu Ibnu Ziyad, wa Hajar, dan Ibnu Hajar. Kajam'in, seperti halnya golongan muhaqqiqin, ahlul muhaqqiqin, jam'in muhaqqiqin. Wa idza shaum, dan ketika puasa, siapa ahlul balad, walau bi ru'yati adlin, walaupun adanya shaum, puasa itu sebab melihatnya satu orang yang adil, aftaru, maka berbukalah siapa, tidak berpuasalah siapa ahlul balad, ba'da salasina, setelah 30 hari. Wa illam yarau, walaupun tidak melihat siapa ahlul balad al-hilala, pada tanggal atau bulan, walam yakun, walaupun tidak didapati ghaimun, mendung, likamal iddati, karena sempurnanya hitungan Ramadan, bihujjatin syar'iyatin, dengan hujjah syar'iyah. Walau soma, dan apabila berpuasa siapa syakhs, biqauliman, dengan ucapan seseorang, yasiku, yang percaya siapa syakhs pada man. Ketika seseorang berpuasa dengan berpegangan ucapan orang yang dia percayai, sumalam yura, kemudian tidak dilihat, tidak nampak al-hilalu, tanggal bulan Syawal, ba'da salasina, setelah 30 hari, ya, mahassuhu, beserta terangnya langit, tidak ada yang mendung, maka jawabnya lam yajuz, maka tidak diperbolehkan, lahu, bagi syakhs tersebut, al-fitru, berbuka, dalam artian tidak berpuasa. Ketika dia awal berpuasa berpegangan dengan ucapan seseorang yang dianggap benar, kemudian ketika 30 hari ini hilal tidak nampak, maka bagi dia tidak boleh untuk tidak berpuasa, walaupun keadaan ini, ya, dengan disertai langit ini tidak mendung, maka bagi dia bisa dikatakan annahu yuftiru al-hadi wassalasina, boleh bagi dia untuk menyempurnakan puasanya sebanyak 31 hari, karena berpegangan awal puasanya hanya dengan ucapan orang yang dia percaya, tanpa ada ru'yatul hilal. Walau raja, dan apabila menarik siapa syahidu, syahid, ya, saksi, ya, orang yang bersaksi melihat hilal, ba'da syuru'ihim, setelah melaksanakannya ahlul balad fisaumi, dalam ibadah puasa, ya. Ketika syahid, orang yang bersaksi melihat hilal ini menarik kesaksian, ya, setelah
para penduduk warga tersebut melakukan ibadah puasa, lam yajzi maka tidak cukup lahum bagi ahli balad apa al-fitru berbuka, maka tidak cukup baginya lam yajzi maka tidak diperbolehkan baginya bagi ahli balad tersebut, lam yajzi maka tidak diperbolehkan lahum bagi ahli balad al-fitru berbuka, tetap baginya untuk dianjurkan wajib melakukan ibadah puasa, tidak boleh dia membatalkan ibadah puasanya walaupun kesaksian dari orang yang melihat hilal ini telah ditarik ya. Wa idza sabata maka ketika telah tetap apa ru'yatuhu melihat hilal bi balad di dalam satu desa, dalam satu wilayah, lazima maka wajib apa hukum subut ru'yah tetapnya ru'yah al balada pada wilayah atau negara al qariba yang dekat, dunal ba'idi bukan negara yang jauh, wa yasbutu dan ditetapkan apa al ba'idu jauhnya satu wilayah dengan wilayah yang lainnya biikhtilafil matali'i sebab berbeda-bedanya tempat keluarnya hilal. Nah, ini penentuan jauh dekatnya satu wilayah ini dilihat dari berbedanya tempat keluarnya hilal al-asohi menurut kaul asoh. Wal muradu atau punya dimaksud biikhtilafiha dengan berbeda-bedanya matali tempat keluarnya hilal itu antai ayata ba'ada berjauh-jauhannya al-mahallani dua tempat bihaitsu law ruwiya dengan gambaran apabila dilihat apa hilal bi ahadihima di salah satu dua tempat, lam yura maka tidak dilihat apa hilal fil akhari dalam tempat yang lainnya ghaliban secara umum. Berbeda-bedanya tempat keluarnya hilal gambarannya adalah berjauhannya dua tempat tersebut, sekiranya dalam satu tempat kelihatan, satu tempat yang tidak kelihatan hilal. Qalahu berkata ulama pada pendapat ini al-murad bi ikhtilafiha fil anwaril kitab anwar. Wa qala dan berkata siapa at-taju at-tibriziu al-imam at-tibriziu wa qarahu dan mantapkan pada at-taj siapa ghairu selainnya at-taj pada ucapan qala la yumkinu tidaklah mungkin apa ikhtilafuha berbeda-bedanya tempat keluarnya hilal fi aqalli min arba'atin wa ishrina dari jarak yang kurang dari 24 apanya farsahnya ya, tidak ya kurang dari 24 farsah. Wa nabahu dan mengingatkan siapa Subki Imam As-Subki wa tabi'ahu dan mengikuti pada Imam Subki siapa ghairuhu selain Imam Subki mengingatkan ala annahu atas sesungguhnya sya'an itu yalzamu wajib minar ru'yati dari melihat hilal fil baladi di dalam negara atau wilayah al-gharbi yang berbangsa barat, wilayah barat, negara-negara yang ada di barat min ghairi aksin dari tanpa sebaliknya. Ini wilayah yang berdekatan yang wajib untuk melihat hilal ini adalah wilayah barat, maka timur ini akan mengikuti. Idil lailu karena sesungguhnya malam hari itu yadkhulu masuk ya, akan datang fil biladi di negara asyarqi yang berbangsa timur, malam akan datang pada wilayah yang ada di timur, maka melihatnya dari arah barat. Qablu sebelum wilayah gharbiyah atau wilayah barat. Wa qadiyatu kalami adapun tuntutan daripada ucapan as-subki itu anasungnya itu mata ruwiya sewaktu-waktu nampak apa hilal, dilihat apa hilal fi syarqin di wilayah timur, lazima maka wajib kulla gharbiyin pada setiap ahlul wilayah barat untuk melakukan puasa bin nisbati dengan dinisbatkan ilaihi pada wilayah syarqi atau timur apa al-amalu wajib apa al-lazima wajib al-amalu mengerjakan melaksanakan bitil karuyati dengan penglihatan hilal tersebut. Wa ini ikhtalafat walaupun berbeda-beda apa al-matali'u tempat keluarnya hilal. Mudah-mudahan dari pembahasan awal kita ini tentang penentuan daripada awal Ramadan dan juga tentang definisi puasa itu sendiri
kita bisa memahami dengan sebenar-benarnya ibadah puasa. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Maka puasa ini merupakan satu amaliyah badaniyah, ya, merupakan satu amalan yang utama. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan lil jannah babun, di dalam surga itu ada pintu yuqalu lahu ar-ruyan, yang dinamakan dengan babur ruyan, pintu ruyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidaklah masuk ke dalam pintu yang namanya babur ruyan tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi banyak keutamaan-keutamaan, balasan-balasan orang-orang yang menyempurnakan ibadah puasanya di bulan Ramadan. Di antaranya Allah janjikan la'allakum tattaqun, kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, karena derajat takwa ini derajat yang paling tinggi di antara derajat-derajat lainnya. Tidak mungkin seseorang mendapatkan derajat yang tinggi kecuali orang tersebut mengetahui ilmu dalam beribadah, di antaranya tentang masalah ibadah puasa. Yang mudah-mudahan awal pembahasan kita ini bisa kita pahami. Masuk bulan Ramadan betul-betul kita imanan wahtisaban, berpuasa dengan penuh keimanan dan mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.